Sudah siap semua untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu, tolong untuk kelasnya untuk disiapkan. Pertama, Muhammad Habibi, Muhammad Al-Maheswara, Muhammad Yusuf, Nur Fajri, Muhammad Rahmid, Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menghafal 5 nama Asmaul Husna beserta dengan artinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami makna dari kelima Asmaul Husna itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai dari 5 Asmaul Husna itu. Nah, sekarang saya tanya, apa itu Asmaul Husna? Oke, baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama baik Allah. Oke, siapa yang bisa menyebutkan dari Asmaul Husna itu? Oke, Sarah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk As-Samra. Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Jadi Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada seluruh makhluknya tanpa memandang perbedaan. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan kasih sayangnya kepada setiap makhluk ciptaannya. Jadi Allah juga itu adil. Tapi tidak boleh masuk di sifat-sifat Allah. Kita bahas di sini Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahman itu adalah maha pengasih. Dan Allah tidak membedakan makhluk ciptaannya untuk mengasihinya. Oke. Silakan. Ar-Rahman adalah yang maha pengasih. Asmaul Husna Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada seluruh makhluknya tanpa memandang perbedaan. Oke, tepuk tangan untuk Ais. Kemudian selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim yaitu memiliki makna yang dalam dan menyiratkan kasih sayang Allah, kelembutan dan belas kasih Allah yang tak terbatas kepada seluruh ciptaannya. Nah, sekarang siapa yang bisa ulangi baca di atas? Angkat tangan. Nah, silakan. Ar-Rahman memiliki makna yang dalam dan menyiratkan kasih sayang, kelembutan dan belas kasih Allah yang terbatas terhadap seluruh ciptaannya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jadi Ar-Rahim itu sifat Allah yang maha pengasih. Jadi Allah mempunyai kasih sayang, hatinya lembut dan belas kasih Allah itu tidak terbatas terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Nah, selanjutnya Al-Malik. Al-Malik yang berarti Allah Subhanahu wa taala maha merajai, maha menguasai dan memiliki kekuasaan, kerajaan dan kepemilikannya. Jadi Al-Malik ini maha merajai. Jadi tidak ada lagi yang bisa merajai selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasai alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Mengerti? Mengerti. Kalau begitu siapa yang bisa ulangi membaca di atas makna dari Al-Malik? Oke, Sahra. Oke, kemudian ini kertas. Nah, di kertas ini tulislah makna dari Asmaul Husna, kemudian penerapan dalam kesehariannya. Jadi kelompok di sini silakan ambil kertasnya, kemudian di sini juga, kemudian di sini juga. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ya seperti ikut. Kemudian di sini kudus di. Nah, oke. Nah, silakan ditempel di gunting, kemudian ditempel ada leher, kemudian ditulis di bawahnya makna dari yang ditulis nama kelompoknya, kemudian makna dari al-Qudus itu, baru penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kelompok itu kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, inilah dia. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan pekerjaan dia. Silakan ditemani temannya yang kelompok 1. Silakan naik menemani temannya untuk dipresentasikan supaya didengarkan dari kelompok yang lain. Ya, kelompok yang lain dengarkan temannya di atas. Perkenalkan dulu kelompoknya lagi. Silakan dipresentasikan makna dari ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Ya, dari kelompok lain silakan perhatikan temannya di atas kelompok 3. Yang mana kita dengarkan inilah dia kelompok 3. Makna Al-Malik berarti Allah Subhanahu wa taala Maha merajai, Maha menguasai dan memiliki kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan. Penerapan nilai Al-Malik. Ketika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan, kita harus memperingati bahwa dia harus membuang sampah pada tempatnya. Karena yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selesainya semua kelompok mempresentasikan karyanya di depan. Oleh karena itu, saya berharap untuk Asmaul Husna
terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1 dari Ar-Rahman saya berikan nilai 90. Beri pertanyaan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Mari kita lihat bersama-sama, kemudian memberikan nilai. Ya, jadi saya beri nilai 85 untuk kelompok 2. Beri selanjutnya kelompok 3. Kita lihat bersama-sama dan saya beri nilai 90. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam. Oke, jadi yang kelima itu yang sudah kita pelajari. Bagaimana perasaan anak-anakku semua setelah mempelajari Asmaul Husna pada hari ini? Baik. Kenapa? Merasa lebih mengenal Allah. Lebih mengenal dan lebih dekat lagi. Oke, iya, terima kasih. Maha pemberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah itu menjanji kita, dia akan memberi keselamatan kita baik di dunia ini dan maupun di akhirat. Hari ini marilah kita menutup dan membaca doa. Silakan untuk kelasnya dipimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sudah siap semua belajar? Oke, kalau begitu tetap kelasnya disiapkan dulu sebelum kita belajar. Mau absen dulu, dengarkan namanya. Aisyah Wanita Markis, Hadir Pak. Hussaina Ibtita Naila, Hadir Pak. Muhammad Ramid, Hadir Pak. Muhammad Habibi Saifullah, Hadir Pak. Muhammad Al-Maheswara. Hadir Pak. Asmaul Husna yang pernah kita pelajari yang lalu. Kasih Pak. Ya, beberapa Asmaul Husna yang pernah kita pelajari. Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan Sarah Ulia. Makasih Ya, tepuk tangan untuk Sarah Ulia. Jadi pada hari ini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenal Asmaul Husna dan maknanya serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada hari ini kita akan membahas 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Halik, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pertama-tama saya mau tanya dulu, apa itu Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna itu adalah nama baik Allah dan diterminkan dengan sifat-sifatnya. Jadi, oke. Jadi kita fokus kepada 10 Asmaul Husna. Jadi memahami Asmaul Husna penting untuk mengenal Allah lebih baik dan kita akan lebih dekat lagi. Jadi Al-Jabbar artinya yang maha perkasa. Jadi artinya yang maha perkasa atau yang maha memaksa, ya perkasa. Jadi Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Jadi siapa yang bisa memberikan contohnya? Siapa anak yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Ais. Allah mampu memperbaiki hal yang rusak dan mengangkat derajat orang-orang yang lemah. Ya, itulah salah satu contoh dari Al-Jabbar. Jadi contoh dari Al-Jabbar itu Allah mampu memperbaiki hal-hal yang rusak dan mengangkat derajat orang-orang yang lemah, jadi menjadi perkasa. Jadi jangan dibilang ada teman kita yang lemah terus kita ejek atau kita rendahkan, jangan, dia tidak boleh. Karena Allah itu maha perkasa, dia akan bisa mengangkat derajat seseorang menjadi perkasa. Jadi kalau ada temannya lemah jangan diejek. Di sini sudah bagus, ada 5 orang. Jadi di sini kelompok 1 dan di sini yang laki-laki ini 5 orang juga, kelompok 2. Kemudian di sana kelompok 3. Jadi tugasnya pilih salah satu dari 10 Asmaul Husna yang tadi. Kemudian diskusikan dalam kelompoknya. Kemudian membuat cerita pendek dengan Asmaul Husna yang dipilih itu. Kemudian sebentar dipresentasikan di atas. Oke, mengerti? 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 Oke, kalau begitu bisa setiap kelompok memilih ketua kelompok, kemudian sebentar akan dipresentasikan setiap kelompoknya.
Oke. Kalau di sana kelompok silakan ada yang masuk. Tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan buat dalam suatu cerita pendek. Kalau di sana kelompok 3 bagaimana? Oh sudah selesai. Ya kita sambil menunggu temannya dari kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kita ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, iya, iya. Semua orang. Ya, sambil menunggu temannya yang di sana, kita baca baik-baik dulu. Kalau ada yang mau dikoreksi, ada yang mau diperbaiki, silakan. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan di atas hasil diskusinya. Oke, mari kita dengarkan kelompok 1 akan didengarkan temannya karena kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita dengarkan. Kelompok 2 dengarkan temannya di atas. Suatu hari saat di sekolah kami membawa bekal makan, tetapi ada teman yang lupa membawa bekal. Saya pun merasa kasihan dan saya pun berbagi makanan yang saya bawa. Kami pun makan bersama. Ya, itulah tadi dari kelompok 1 tentang Asmaul Husna yang dia ceritakan dalam satu cerita pendek. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 1 duduk. Ya, inilah kelompok 2. Mari kita dengarkan hasil diskusinya. Bersyukur atas makanan yang kita makan setiap hari. Karena kalau kita tidak makan, kita tidak mempunyai energi atau bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita harus bersyukur atas rezeki makanan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan di atas di kelompok 3, yang kelompok lain silakan diperhatikan ke depan untuk mendengarkan cerita pendek dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Al-Ghafar yang maha pengampun belajar untuk memaafkan teman yang berbuat salah. Ketika teman kita berbuat salah, maka kita harus memaafkan teman kita yang berbuat salah. Karena kalau kita memaafkannya, berarti kita telah mengamalkan salah satu asmaul husna, yaitu Al-Ghafar yang maha pengampun. Ya, jadi itulah tadi kelompok 3 yang diceritakan dari salah satu asmaul husna, yaitu Al-Ghaffar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. 10 asmaul husna, dan setiap asmaul husna itu dari 10 memiliki makna yang indah dan penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita terapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus belajar dan mengenal Allah lebih melalui nama-namanya yang lebih indah itu. Kita menutup dan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin temannya untuk membaca doa. Selanjutnya, ya Rab, salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa.